Halo teman-teman, salam sepak bola. Gila, gila, gila. Indonesia kalah lawan panitia sepak bola Qatar, ya, yang dibantu sama si nih Kabirov. Kalau lu lihat Indonesia kan dihajar 2-0 ya. Itu pun prosesnya sangat-sangat licik ya. Oke, gol kedua dari Qatar itu memang kesalahan dari ya pagar kita cuma dua ya, free kick kita nggak bisa menghalau tendangan bebas dari pemain Qatar, akhirnya gol, gue bisa terima. Tapi penalti itu men, itu penalti yang dikasih sama si Kabirov kepada timnas Qatar U23 itu benar-benar kriminal, oke? Okay? Posisi dari Rizky Ridho itu melihat bola dan dia tidak sengaja. Karena apa? Wasit menuduh Rizky Ridho itu menyikut striker dari Qatar. Tetapi kalau lu lihat posisinya, itu si strikernya itu agak bungkuk ya, dan berusaha ngepasin mukanya dengan lengannya si Rizky Ridho, dan akhirnya ya, Indonesia diganjar penalti. Dan itu pun uh, sebenarnya si Kabirov awalnya sih nggak ngasih penalti, tetapi si wasit VAR dari Thailand itu ngasih input yang berbeda dan akhirnya keputusan dirubah, Indonesia kena penalti. Kemudian keanehan yang kedua, Ivar Jenner di kartu merah men. Dan pinternya supaya VAR itu tidak bisa menginterupsi keputusan dari si Kabirov ini, dia ngasih kartu kuning yang kedua dan akhirnya jadi kartu merah. Pinter banget, smooth ya, pinter banget men panitia ya. Lu gimana bisa menang kalau lawan panitia, Bon? Gimana lu bisa menang? Lu nggak akan bisa menang lawan panitia. Mereka nyelenggarain, mereka yang bayar, mungkin ada uang bonus khusus ya buat si wasit, buat mempercundangi Indonesia. Kan balik lagi men, di Qatar ini timnas senior mereka juara Piala Asia juga karena banyak dapat penalti. Dan di Qatar ini pula ya, sorry to say buat fansnya Messi, Argentina itu nggak layak jadi juara dunia. Dan itu dibantu oleh Qatar dan juga Gianni Infantino, presiden FIFA. Itu udah obvious banget. Dan ketika segala event diadakan di Qatar, itu pasti akan menguntungkan si tuan rumah Qatar. Balik lagi ke keputusan-keputusan wasit yang gue nggak bisa ngerti ya. Terutama kartu merah Ivar Jenner. Menurut gue itu terlalu soft untuk diberikan kartu kuning kedua. Kemudian kita diusir lagi si Ramadan Sananta kena kartu merah. Ya, kalau itu gue bisa terima. Karena si Ramadan Sananta nginjek kaki dari back Qatar. Ya, dan anehnya ketika defender Qatar menebas kakinya pemain Indonesia, VAR pun gak ada usulan, mereka diem aja, gak ada replay yang harus ditinjau oleh si wasit. Dan ini benar-benar bikin kita frustasi men. Emang Qatar setakut itu sama Indonesia? Ya, lu lu setakut itu sama timnas Indonesia men. Sampai lu minta bantuan wasit, gak cuman wasit yang ada di tengah lapangan loh, lu minta bantuan wasit yang ada di video assistant referee. Dan ini benar-benar menunjukkan bahwa level kita sebenarnya sudah sejajar ya dengan negara-negara langganan Piala Asia ya. Karena level kita memang di Asia, kita harusnya sih sejajar dengan Australia, Jordania, dan Qatar ini harusnya nggak layak ada di level Piala Asia karena mereka dibantu wasit terus.
Segala mereka diving, segala mereka disentuh sedikit teatrikal banget jatuhnya, seolah-olah itu dia habis ditebas sama Roberto Carlos, men. Langsung disentuh dikit, wah jatuh, men, gulung-gulung, aduh. Udahlah, negara-negara kaya raya kayak gini kalau nyelenggarain sepak bola, kita mending gak usah ikut, men. Apalagi kalau udah satu tim, satu grup sama Qatar, lu nggak bisa apa-apa, men, kalau kayak gini caranya. Ya. Kalaupun wasit memihak kepada timnas Qatar, tetapi dia tidak memberikan penalti, tidak memberikan kartu merah satu atau dua kali, gue yakin hasilnya akan imbang. Hasilnya akan imbang. Dan ini kerugian buat timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia di pertandingan berikutnya, karena kita tidak bisa bermain dengan playmaker Ivar Jenner. Gara-gara si orang ini nih, Kabirov nih. Wasit kriminal ya. Lu dibayar berapa lo mau official dari Qatar? Jelas lu dibayar, men. Lu disuap, men. Tawan banget. Kalau AFC selaku federasi sepak bola di Asia tidak melakukan apapun terhadap hal-hal yang nyata-nyata kayak gini, ini kriminal kayak gini, udahlah, lu perlu diinvestigasi tuh. Ini udah dimention di Twitter sama netizen Indonesia. Apa hukumannya? Apa reviewnya? Kalau ini orang masih mimpin pertandingan-pertandingan sebesar level Asia, berarti AFC pun lembaga yang korup. Gue nggak masalah ya timnas Indonesia berlaga di laga internasional kemudian kita kalah, imbang, menang, gue nggak ada masalah. Asalkan itu ditempuh dengan cara fair play. Kalau caranya kayak gini, nggak tau malu, men. Nggak tau malu. Sport, olahraga itu adalah sportivitas. Ya, sportivitas, kejujuran, ya, dan juga sportsmanship. Lu nggak buang-buang waktu pura-pura lu ototnya ketarik terus jatuh, minta wasit niup peluit untuk berhentiin. Ya, setiap ada sentuhan lu seolah-olah disakiti dengan sangat berat, ya, kayak gitu-gitu. Aduh, bukan kayak gitu sportsmanship. Dan kelihatan banget nih wasit-wasit nih dibayar nih, disogok nih sama Qatar. Kita lihat aja nanti ketika lawan Jordan, negara onta yang lainnya. Kalau lawan Australia mungkin wasit nggak akan memihak siapa-siapa ya, karena ya nggak ada untungnya. Tapi kalau negara-negara Timur Tengah berhadapan dengan negara Asia di luar Timur Tengah, seperti Jepang, Korea, Indonesia, Malaysia, Vietnam, wow, kuahnya tinggi. Ya, rasa kesukuannya tinggi, saras-sarasnya itu tinggi. Harusnya nggak boleh dikasih wasit model-model begini level Asia. Ya, harusnya wasit kalau berlaga antara Indonesia lawan Qatar ya, lu pilih wasit yang wasit Jepang kayak, wasit Cina kayak, wasit India. Harusnya yang gitu dong, netral. Ini wasit Tajikistan, men. Ya elah, mungkin pamannya dari si Kabirov ini ada yang kerja di Qatar, ya kan? Atau angkelnya atau mamanya atau siapa kerja di Qatar. Jadi dia harus bantuin Qatar untuk lolos grup ataupun juara ya. Balik lagi lah ke panitia mah. Serah deh lu, terserah. Emang bangke. Lu kriminal lu Nabirov. Korup, kriminal. Dan lu gak pantas jadi wasit atau pengadil di lapangan. Thank you, gue Widi Sasong undur diri. Semoga ada keajaiban. Semoga ada keajaiban. Salam sepak